Air mata jatuh berderai karena menonton drama Korea. Dikarenakan adik-adik sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai ya. Anak bayi Baik, ketiban Bapak. pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bapak. Ya, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat-sehat ya, alhamdulillah. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak mau absen dulu ya. Di sini masuk semua? Masuk, Pak, kayaknya, Pak. Coba saya absen ya. Kelas 12 IPA 2, Ahmad Iswanto. Hadir, Pak. Hadir. Asmaul Husna. Hadir, Bapak. Cynthia Venita Putri. Hadir, Pak. Kristianti. Hadir, Pak. Putri Awalia Rizkia. Hadir, Pak. Wijaya. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Sekarang Bapak masuk ke materi. Izin share screen. Kelihatan nggak PPT Bapak? Kelihatan, Pak. Ya, pada hari ini Bapak akan membahas tentang geometri ruang. Nah, di dalam geometri ruang ini terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di kompetensi dasar ini 3.1 yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, indikator dari 3.1 ini yang pertama adalah memahami konsep geometri ruang. Yang kedua adalah mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, yang ketiga ini adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Ya, di kompetensi dasar 4.1 ini adalah menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Indikatornya adalah yang pertama, menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Indikator kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan geometri ruang. Yang ketiga adalah menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan geometri ruang. Ini Bapak nggak slideshow, nggak apa-apa ya? Nah, selanjutnya adalah dari berdasarkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, tersusunlah tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan konsep geometri ruang. Nah, yang kedua ini adalah siswa dapat menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang. Dan tujuan yang ketiga ini adalah siswa dapat menentukan jarak antar titik, garis, bidang dalam bangun ruang. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang pengertian titik, garis, dan bidang dalam ruang. Dan yang kedua itu ada kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Yang ketiga itu adalah menghitung jarak antar titik, garis, bidang dalam bangun ruang. Bentar ya, ini udah di-record kan ya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian titik, garis, dan bidang dalam ruang. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari titik. Sebuah titik dipikirkan sebagai suatu tempat atau posisi dalam ruang. Titik
tidak memiliki panjang maupun ketebalan. Nah, bekas tusukan jarum atau bekas ujung pensil di atas kertas dapat dipikirkan sebagai model fisik dari sebuah titik. Nah, sebuah titik ini direpresentasikan dengan sebuah nokta dan diberi nama dengan suatu huruf kapital. Selanjutnya, pengertian tentang garis. Nah, sebuah garis dipikirkan sebagai suatu himpunan titik berderet yang panjang tak terbatas, tetapi tidak memiliki lebar. Seutas benang yang diregangkan, goresan pensil mengikuti tepi sebuah penggaris dapat dipikirkan sebagai model sebuah garis. Sebuah garis direpresentasikan dengan sebuah gambar sinar dengan mata di kedua ujungnya yang menunjukkan bahwa garis tersebut tak berakhir. Nah, di sini ada gambar, perhatikan gambar tersebut. Pada gambar tersebut, garis G dapat dinyatakan sebagai garis AB, garis AC, garis BC, garis BA, atau garis CA. Karena garis G melalui titik A, titik B, dan titik C, lambang AB artinya garis yang melalui titik A dan titik B, atau garis yang memuat titik A dan titik B. Nah, kemudian lambang AC artinya garis yang melalui titik A dan titik C, atau garis yang memuat titik A dan titik C, dan sebagainya. Nah, di sini lambang AB dan lambang BA ini maknanya sama ya, teman-teman. Karena garis yang melalui titik A dan titik B atau garis yang memuat titik A dan titik B. Selanjutnya, pengertian dari bidang. Sebuah bidang dipikirkan sebagai suatu himpunan titik berderet dan berjajar secara rapat dan tak terbatas, tetapi tidak memiliki ketebalan. Permukaan sebuah meja atau permukaan selembar kertas putih polos yang dibentang ke segala arah tak terbatas dapat dipikirkan sebagai model fisik sebuah bidang. Nah, sebuah bidang direpresentasikan dengan gambar sebuah jajar genjang, dan nama sebuah bidang dapat menggunakan huruf kapital atau huruf Yunani. Nah, sampai sejauh ini ada yang ingin bertanya? Apa udah paham semua? Paham, Pak. Paham, Bapak. Paham, Bapak. Oke, lanjut ke materi yang kedua ya, yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Nah, di sini dalam kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang, Bapak akan menjelaskan yang pertama tentang kedudukan dua titik atau kedudukan titik dengan titik. Dua buah titik dapat terjadi keduanya berimpit apabila keduanya berimpit atau keduanya berlainan. Nah, dua buah titik yang berimpit dapat dipikirkan sebagai sebuah titik yang memiliki dua nama. Misalnya seperti gambar berikut. Nah, pada gambar ini dapat dilihat nih ya, pasangan-pasangan titik B dan titik C, titik E dan titik F, merupakan pasangan dua buah titik yang berimpit. Tampak bahwa ada satu gambar titik namun mempunyai dua nama, B dan C dan E dan F. Tampak juga pasangan-pasangan titik A dan titik D, titik A dan titik G, titik D dan titik G merupakan dua buah titik yang berlainan. Kita juga dapat mengatakan bahwa pasangan-pasangan titik A dan titik B, titik A dan titik C, dan sebagainya merupakan pasangan dua buah titik yang berlainan. Selanjutnya, kedudukan titik dan garis. Sebuah titik dan sebuah garis dapat terjadi apabila sebuah titik tersebut terletak pada sebuah garis tersebut, atau sebuah titik tersebut tidak terletak pada sebuah garis tersebut. Nah, jika sebuah titik terletak pada suatu garis, maka dapat juga dikatakan garis tersebut melalui sebuah titik. Dan juga apabila jika sebuah titik tidak terletak pada sebuah garis, maka dapat dikatakan sebuah titik di luar sebuah garis. Nah, sini ada gambaran dari kedudukan titik dan garis. Pada gambar ini, titik K, titik L, dan titik P, serta titik R merupakan titik-titik yang tidak terletak pada suatu garis. Keempat titik tersebut tidak terletak pada garis G maupun garis H, atau dapat dikatakan keempat titik tersebut di luar garis G maupun garis H. Namun,
titik M, titik O, dan titik Q ini ketiganya terletak pada garis G, sedangkan titik S, titik O, dan titik N ketiganya terletak pada garis H. Nah, tampak juga titik O terletak pada garis G maupun garis H. Selanjutnya, sebuah titik dapat terletak pada selanjutnya kedudukan titik dan bidang. Nah, sebuah titik dapat terletak pada suatu bidang atau sebuah titik tidak terletak pada sebuah bidang jika sebuah titik A terletak pada suatu bidang alfa, maka dapat dikatakan pula bidang alfa melalui titik A atau titik A pada bidang alfa. Di sini ada gambaran. Pada gambar tersebut, titik R, titik S, dan titik T merupakan tiga buah titik yang non-kolinear dan ketiganya terletak pada satu bidang, yaitu bidang alfa. Dengan demikian, titik R, titik S, dan titik T dikatakan sebagai tiga buah titik yang koplanar. Sedangkan titik V tidak terletak pada bidang alfa. Oleh karena itu, titik R, titik S, dan titik T, titik V merupakan 4 buah titik yang non-koplanar. Selanjutnya, kedudukan dua buah garis. Dua buah garis dapat terjadi apabila keduanya sebidang atau tak sebidang. Jika dua garis sebidang, maka dapat terjadi keduanya berpotongan atau sejajar. Jika dua buah garis tak sebidang, maka keduanya dikatakan bersilangan. Nah, di sini definisinya adalah jika dua buah garis berbeda berpotongan, maka keduanya terletak pada tepat satu bidang. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini, garis K, garis H, dan garis M, ketiganya dikatakan koplanar karena ketiganya terletak pada satu bidang, yaitu pada bidang alfa. Garis H dan garis K saling sejajar dan keduanya terletak pada satu bidang. Garis K dan garis M berpotongan di titik Q dan keduanya terletak pada satu bidang. Begitu juga garis H dan garis M berpotongan di titik P dan keduanya terletak pada satu bidang. Garis N tidak terletak pada bidang alfa sehingga dapat dikatakan garis N di luar bidang alfa. Garis G memotong atau menembus bidang alfa tepat di satu titik, yaitu titik R. Hal tersebut dikatakan garis G juga tidak terletak pada bidang alfa. Selanjutnya adalah kedudukan garis dan bidang. Jika ada suatu garis dan suatu bidang, maka kejadian yang dapat terjadi yaitu garis tersebut memotong atau menembus bidang tersebut. Garis tersebut sejajar dengan bidang tersebut atau garis tersebut terletak pada bidang tersebut. Nah, kita lihat contoh gambarannya seperti ini. Nah, pada gambar pertama ini, garis ini memotong dan menembus bidang alfa. Nah, garis G dan bidang alfa dikatakan berpotongan jika keduanya mempunyai tepat satu titik persekutuan. Nah, selanjutnya pada gambar 2 ini, garis G tidak terletak pada bidang alfa dan garis H terletak pada bidang alfa. Garis G dan garis H saling sejajar, sehingga dapat dikatakan garis G sejajar dengan bidang alfa. Sebuah garis G dan sebuah bidang alfa dikatakan sejajar jika keduanya tidak bersekutu pada sebuah titik pun. Nah, selanjutnya pada gambar ketiga, garis G seluruhnya terletak pada bidang alfa. Maksudnya semua titik yang terletak pada garis G, maka semua titik tersebut terletak pada bidang alfa. Sebuah garis G dikatakan terletak pada suatu bidang alfa jika setiap titik yang terletak pada garis G, maka setiap titik tersebut terletak pada bidang alfa. Sampai sini mengerti, teman-teman? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Mengerti. Oke, saya lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah menghitung jarak antar titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Nah, di sini untuk menghitung jarak antar titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang, Bapak mau nanya nih, coba ke awal. Awal nih, pernah nggak ngelihat benda pada gambar ini? Pernah, Pak. Namanya apa? Kalau
Kalau pernah ngelihat Rubik itu, Pak. Rubik, Mainan Rubik. ya benar, mainan Rubik. Nah, menurut anak-anak ini, Rubik ini membentuk bangun ruang seperti apa ya? Kubus, Pak. Kubus, Pak. Pak. Betul sekali, seperti kubus. Kira-kira tahu nggak berapa panjang diagonal bidang dan panjang diagonal ruangnya? Belum tahu, Pak, caranya. Iya, belum tahu. Soalnya sisinya belum ketahuan ya. Iya, Pak. Iya, kita akan membahas tentang menghitung jarak antar titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Yang pertama itu ada jarak titik ke titik. Gambar di atas merupakan dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, jarak dari titik A dan titik B dapat dicari dengan cara menghubungkan titik A ke titik B sehingga terjadi sebuah garis. Nah, jarak kedua titik tersebut ditentukan oleh panjang garis itu. Nah, jadi jarak antara dua titik merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, selanjutnya, untuk memantapkan pemahaman adik-adik tentang jarak titik ke titik pada bangun ruang dimensi 3, silakan perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada soal ya, antara jarak titik ke titik. Di soal ini dijelaskan bahwa jika panjang rusuk kubus di atas adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara sisi PQ atau rusuk PQ, maka hitunglah jarak titik W ke titik P. Nah, di sini di contoh soal ini ada yang mau menjawab nggak? Saya, Pak. Ya, Mati Swanto. Berapa kira-kira Mati Swanto? Jawabannya 8 akar 2, Pak. 8 akar 2. Kita lihat ya penyelesaiannya. Ya, benar sekali. Jawabannya 8 akar 2. Nah, di sini penyelesaiannya itu adalah titik W ke titik P merupakan panjang garis PW. Nah, garis PW ini merupakan panjang diagonal sisi kubus. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras, PW ini adalah penjumlahan dari TW kuadrat ditambah PT kuadrat. Nah, sehingga PW sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 64 sama dengan akar 128. Iya benar, jawabannya 8 akar 2. Terima kasih Wanto. Iya, Bapak. Nah, selanjutnya kita membahas tentang jarak titik ke garis. Nah, pada gambar ini, sebuah titik A dan sebuah garis G, jarak antara titik A dan garis G dapat dengan membuat garis dari titik A ke garis G, memotong garis di titik P sehingga terjadi garis AP yang tegak lurus garis G. Nah, jarak titik A ke garis G adalah panjang dari AP. Nah, jadi jarak antar titik dengan garis merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut tegak lurus terhadap garis itu. Nah, jadi adik-adik kalau mau narik titik ke garis itu harus tegak lurus. Nggak bisa, nggak tegak lurus itu nggak bisa. Nah, jadi untuk memantapkan pemahaman adik-adik tentang jarak titik ke garis pada bangun ruang dimensi 3, selesaikan contoh soal berikut ini. Nah, di sini di soal jarak titik ke garis disebutkan bahwa jika panjang rusuk kubus di atas adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ, maka hitunglah jarak dari titik X ke garis ST. Nah, di sini dari contoh soal ini ada yang bisa menjawab? Adik-adik. Saya, Bapak. Siapa namanya? Cintia, Venita. Ya, Berapa Pak. jawabannya, Cintia? Jaraknya itu 4 akar 3, Pak. Jawabannya adalah 4 akar 3. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah 4 akar 3. Nah, dalam penyelesaiannya ini, titik X ke garis ST merupakan panjang garis dari titik X ke titik M atau garis MX yang tegak lurus dengan garis ST seperti gambar berikut nih, gambar segitiga ini. Nah, ST ini kalau kita perhatikan segitiganya sama dengan P
PW. PW dan MT sama dengan setengah ST. MT sama dengan setengah, ST sama dengan setengah, PW sama dengan 4 akar 2. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, didapat bahwa MX sama dengan akar TX kuadrat dikurangi MT kuadrat. MX akar 4 akar 5 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat. Sehingga MX sama dengan akar 80 dikurangi 32. Nah, sehingga MX didapat adalah 4 akar 3 cm. Selanjutnya, Bapak akan membahas tentang jarak titik ke bidang. Pada gambar di atas merupakan sebuah titik A dan bidang alfa. Nah, jarak titik A ke bidang alfa dapat dicari dengan menghubungkan titik A secara tegak lurus dengan bidang alfa. Jadi jarak suatu titik ke suatu bidang adalah jarak dari titik tersebut ke proyeksinya pada bidang tersebut. Nah, untuk memantapkan pemahamannya, silakan perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di dalam soal ini disebutkan bahwa jika panjang rusuk kubus di atas adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ, maka hitunglah jarak titik X ke garis RSTU. Di sini ada yang bisa menjawab, teman-teman? Saya bisa, Pak. Ya, Putri Awalia. 4 akar 2 bukan? 4 akar 2 rusuk PQ. Kita lihat penyelesaiannya. Ya, benar. Jawabannya 4 akar 2. Kenapa 4 akar 2? Karena titik X ke bidang RSTU merupakan panjang garis dari titik X ke titik Z yang tegak lurus dengan bidang RSTU, sehingga XZ sama dengan setengah PW. Nah, PW-nya ini adalah 8 akar 2. Kenapa 8 akar 2? Karena dia ini adalah diagonal bidang. Makanya akar 2. Berarti setengah dikali 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Nah, selanjutnya setelah materi di sini Bapak kasih latihan soal ya. Nanti latihan soalnya kamu kumpulkan ke Google Classroom yang tadi udah Bapak kirim lewat WhatsApp. Baik, Pak. Linknya udah Bapak kirim belum tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, udah ya. Deadline-nya nanti malam ya, kirim latihan soalnya. Baik, Pak. Oke, Bapak akhiri ya. Si Tono makan kue renyah. Makan bersama di rumah Ratu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya.